Oke, selamat datang di video YouTube Bro. Di video kali ini seperti yang saya bilang pada video sebelumnya, saya akan update hasil diet saya yang berusaha untuk menghilangkan lemak. Tujuannya untuk menghilangkan lemak. Oke, langsung saja. Badan saya seperti ini tadinya. Dan sekarang menjadi seperti ini. Gimana? Lumayan lah ya. Ya, menurut kalian gimana? Ini termasuk diet yang sukses apa enggak? Kalau menurut saya sendiri sih, ya lemaknya sih berkurang ya, tapi enggak, lemaknya menjadi lebih sedikit, tapi enggak sesedikit itu. Ya masih ada sih, enggak bener-bener rendah gitu body fatnya atau lemaknya. Tapi ya bisa dibilang ini agak sukses lah, kan berhasil nurunin. Ya itu menurut saya pribadi. Kalau menurut kalian gimana? Bisa tulis di kolom komentar. Dan berikut ini adalah cara yang saya gunakan selama 1 bulan untuk menurunkan kadar lemak saya. Yang pertama adalah kardio setelah gym atau angkat beban. Kardio yang saya gunakan adalah jenis LISS atau LISS kepanjangannya Low Intensity Steady State. Ya, selama 15 menit. Jadi kardio LISS selama 15 menit. Kenapa saya pakai LISS, nggak pakai HIIT atau High Intensity Interval Training? Karena saya lebih nyaman aja sih kalau pakai LISS. Kan LISS itu kan intensitasnya rendah tapi waktunya panjang. Jadi saya lebih nyaman ke kardio dengan cara LISS. Dan setelah saya lihat video-video di YouTube, saya searching juga banyak yang nyaranin untuk LISS, pakai LISS daripada HIIT. Bukannya HIIT itu nggak bagus ya, tapi saya udah kecapean aja sih. Kan habis angkat beban, terus HIIT kan harus tinggi ya intensitasnya. Jadi ya saya sudah kecapean aja, walaupun waktunya yang diperlukan lebih pendek ya daripada LISS. Tapi ya gara-gara saya udah kecapean habis angkat beban, jadi saya lebih milih LISS karena lebih gampang aja, saya lebih nyaman aja pakai LISS. Jadi ya pakai yang nyaman aja. Nah, HIIT itu biasanya latihannya 5-15 menit karena intensitasnya tinggi, jadi nggak perlu waktu yang banyak, cukup bentar aja. Nah, sedangkan LISS walaupun intensitasnya rendah, tapi waktu yang diperlukan cukup lama, yaitu 20-45 menit. Nah, jadi saya LISS selama kardio dengan jenis LISS selama 15 menit. Kenapa 15 menit? Bukannya harusnya 20-45 menit? Ya, harusnya saya 15 menit itu di gym. Jadi habis angkat beban, saya 15 menit di gym. Buat kardionya di gym maksudnya. Nah itu karena 15 menit kan bentar, terus saya juga gak mau lama-lama di gym ya kan, karena sudah capek, udah hampir 2 jam. Nah kok 15 menit, kan harusnya 20-45. Ya gak harusnya sih, cuman karena kan mungkin lebih optimal kalau 20-45. Tapi tenang aja, kan 15 menit nih saya ulangi 3 hari. Kan saya 4 hari nge-gym. Dan dalam 3 hari ini saya setelah gym, saya kasih LISS, kardio dengan jenis LISS. Terus biasanya di rumah, atau kan saya nge-gym pagi, sorenya saya kardio lagi sama dengan jenis LISS selama 25 menit. Jadi totalnya 40 menit. Nah, contoh LISS yang dimaksud itu adalah seperti kardio sepedaan bebas, mau sepeda statik atau sepeda biasa yang outdoor. Terus bisa jalan kaki, bisa pakai treadmill, atau di luar juga bisa outdoor. Kalau di treadmill saya lebih saranin yang bisa incline ya, yang kemiringannya bisa naik, bisa di setting lah kemiringannya. Tapi kalau nggak ada ya udah pakai treadmill yang biasa aja juga nggak masalah. Terus ada stairmaster yang tangga itu, sebenarnya saya mau pakai alat itu, saya cari pakai alat itu, cuman di gym saya nggak ada, jadi ya mungkin alatnya mahal atau langka,
Jadi ya saya pakainya treadmill aja. Dan contohnya kalau HIIT itu bisa apa saja sih, kayak bisa lari, bisa sepedaan tapi cepet, terus bisa burpees, ya itulah banyak lah HIIT itu. Bisa cari di YouTube HIIT workout atau cardio HIIT itu banyak. Nah, maksudnya bisa dijelasin lebih detail. Pokoknya itu kan intinya intensitasnya tinggi. Nah, itu yang poin pertama. Sekarang poin kedua. Yang kedua yang saya lakukan untuk menurunkan lemak adalah abs workout. Abs workout atau olahraga perut ya kayak sit up dan lain-lain. Pokoknya yang buat perut. Sebenarnya ini bukan buat ngilangin lemak sih, cuman kan saya pingin six pack saya itu ada lagi. Maksudnya saya juga pingin six pack, jadi nurunin lemak sama six pack. Abs workout itu nggak menurunkan kadar lemak, tapi karena saya ingin six pack aja, jadi ya saya lakuin abs workout. Dan abs workout itu nggak perlu lama-lama ya, cukup 5-10 menit. Nah, karena tadi di poin pertama saya sudah bilang kalau saya cardio itu 2 kali, di gym paginya, terus di sore di rumah sendiri. Nah, habis sore yang list 25 menit jalan di treadmill biasa, itu saya habis itu baru abs workout. Jadi kan nggak digabung, maksudnya terusan gitu. Habis cardio list, habis itu abs workout. Dan yang terakhir, poin yang terakhir dan yang paling penting, poin ketiga, poin terakhir dan poin yang paling penting adalah kalori defisit atau mengurangi masukan kalori. Nah, poin ini yang paling penting karena kalau kalian nggak ngelakuin poin ini, nggak ngelakuin kalori defisit, poin 1 dan 2 tadi, cardio sama abs workout itu nggak akan nampak hasilnya kalau kalian nggak kalori defisit. Karena kalori defisit adalah hal yang utama dalam menurunkan kadar lemak dalam badan. Nah, cara kalori defisit intinya singkatnya ya, kalian ngurangin masukan kalori kalian 200-300. Jadi masukan kalori intake kalian harian ya kayak biasanya mungkin 1700 atau 1800. Pokoknya kalori intake normal lah, pemasukan kalori normal kalian kurangi 200-300. Tapi proteinnya harus kalian jaga ya, jangan sampai kalian kurangin proteinnya. Kalau bisa dinaikin atau mungkin tetap lah. Jadi jangan sampai nurun, kalorinya diturunin tapi proteinnya jangan diganggu, jangan sampai turun juga. Ya, jadi intinya singkatnya gitulah, kalori defisit itu ngurangin pemasukan kalori harian kalian tanpa mengganggu pemasukan protein, agar otot kalian nggak ikut nyusut juga gitu. Dan ya udah, itu adalah 3 hal yang saya lakuin untuk menurunkan kadar lemak saya selama 1 bulan. Perlu dicatat ya, maksudnya perlu kalian pahami bahwa saya tetap angkat beban juga, saya tetap jaga protein, saya jaga tidur, 3 hal dan lain-lain ya. 3 poin yang tadi saya sebutkan itu cuma tambahan ya, bukan pengganti. Karena ya angkat beban sama kardio ya tetap lebih utama angkat beban kan. Jadi ya itu cuma tambahan lah, jangan sampai pengganti, jangan sampai keliru. Oh ya, satu lagi, ada pengumuman buat kalian para tupro yang tinggal di kota Surabaya. Sekarang kalian bisa makan makanan tinggi protein. Ya, saya tahu kalian pasti butuh protein kan. Nah, caranya adalah kalian tinggal klik link di deskripsi dan kalian ngikutin cara pemesanannya, terus bayar, terus ya nanti pada hari yang kalian inginkan kalian bisa makan makanan yang tinggi protein dari saya. Ya simple lah, kalian tinggal klik link di bawah terus pesen bayar, gampang lah ya kayak biasa. Ya sudah, segitu aja pengumumannya. Jadi segitu dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat dan selamat berolahraga.